Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya For Stephen Lase dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 23 dengan NIM 2311141411006. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial budaya di Indonesia. Jadi masalah sosial budaya di Indonesia ini adalah suatu kondisi yang terjadi di masyarakat akibat pelanggaran nilai dan norma serta ketidaksesuaian standar hidup yang menyebabkan adanya kerugian fisik maupun non fisik pada masyarakat. Jadi masalah sosial budaya dapat berupa kemiskinan, korupsi, kesenjangan sosial, kriminalitas, konflik sosial, penyimpangan sosial, dan kenakalan remaja. Jadi faktor-faktor penyebab dari masalah sosial budaya ini ada dapat kita simpulkan dalam berbagai faktor-faktor eh, masalah sosial budaya di Indonesia. Yang saya ambil terdapat dari faktor ekonomi. Jadi di faktor ekonomi ini ketimpangan distribusi pendapatan, pengurangan nepotisme dan kolusi ini yang menyebabkan atau salah satu penyebab dari masalah sosial budaya Indonesia. Selain itu, ada juga di faktor politik. Jadi ketidakstabilan pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan itu adalah salah satu ketidaksesuaian dalam pemerintahan atau penyebab dari ketidaksejahteraan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai faktor penyebab dari masalah sosial budaya di Indonesia ini. Yang ketiga ada faktor hukum. Jadi lemahnya penegakan hukum, adanya mafia hukum dan ketidakadilan itu adalah salah satu penyebab dari masalah sosial budaya di Indonesia. Yang keempat ada faktor budaya. Kenapa ini bisa menjadi faktor masalah sosial budaya? Karena degradasi moral, hilangnya identitas nasional, pengaruh budaya asing itu menjadi salah satu faktor dari masalah sosial budaya di Indonesia. Yang kelima ada faktor sosial. Jadi rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat dan konflik antar kelompok itu adalah salah satu dalam penyebab dari masalah sosial budaya di Indonesia. Tentunya dari masalah atau konflik di dalam masyarakat tentunya ada dampak bagi masyarakat di dalam suatu negara. Jadi masalah sosial budaya ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan setelah kita akan membahasnya satu persatu. Jadi dampaknya dapat menurunkan kualitas hidup. Jadi masalah sosial budaya dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat dan membuat mereka tidak dapat mencapai potensi penuh. Yang kedua ada ketidakharmonisan. Tentu kalau adanya permasalahan atau konflik di dalam masyarakat tentunya tidak ada ketidakharmonisan di dalam suatu masyarakat tersebut. Jadi masalah sosial budaya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat, menghambat pembangunan dan membuat citra negara buruk. Yang ketiga ada menghambat pembangunan. Kenapa? Dari permasalahan sosial budaya Indonesia menjadi berdampak pada pembangunan dalam masyarakat karena masalah sosial budaya dapat menghambat pembangunan masyarakat dan mengganggu kemajuan sosial dan ekonomi. Yang keempat ada membuat citra negara buruk. Kenapa hal ini dapat berdampak bagi negara? Karena jika masyarakat di dalamnya tidak sejahtera atau sering terjadi kriminalitas, kemiskinan, mungkin itu akan menjadi berdampak menjadi citra buruk dalam suatu negara. Jadi dari berbagai masalah-masalah sosial budaya tersebut, mungkin ada upaya penyelesaian masalah sosial budaya yang bisa kita jadikan atau kita gunakan dalam suatu masalah untuk menyelesaikannya. Jadi upaya penyelesaian masalah sosial budaya harus melibatkan semua pihak, baik secara individu maupun kelompok masyarakat maupun juga pemerintah. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita jadikan bahan untuk menyelesaikan masalah.
Yang pertama itu ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tentunya di dalam suatu konflik harus adanya keterlibatan dalam setiap individu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua ada meningkatkan kesenjangan sosial masyarakat. Jadi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program-program sosial itu dapat menjadikan upaya dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga ada pembangunan kebudayaan nasional. Jadi mengembangkan kebudayaan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang dijunjung. Jadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan dapat kita lakukan dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Yang keempat ada mendukung pengembangan minat dan wirausaha, jiwa kewirausahaan masyarakat. Dari sini bisa menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan dalam suatu diri manusia masyarakat sehingga mendukung pengembangan minat mereka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah sosial budaya. Yang kelima dapat memberikan nilai-nilai kebangsaan. Mungkin dari sini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan hal ini dari anak-anak atau sejak SD, TK pun eh, anak-anak sudah diajari tentang nilai-nilai kebangsaan agar sehingga dia nanti kelak akan besar akan mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan melakukan hal-hal yang berjiwa kebangsaan. Dengan demikian, masalah sosial budaya dapat diatasi dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Jadi, jika semua pihak bekerja sama dalam berkontribusi dalam penyelesaian masalah, tentunya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Jadi, mari kita berusaha untuk menciptakan suasana baru di dalam masyarakat. Dimanapun kita berada, mari kita menggunakan nilai-nilai kebangsaan agar negara kita dapat aman dan terkendali dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dari beberapa masalah yang telah saya jelaskan, mungkin itu dapat menjadi pedoman kita untuk menjadikan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dalam masyarakat. Mungkin itu sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.